Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar malah kita berdoa menurut agama Islam. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, mungkin selama masa Zoom kita udah pernah kenalan gitu. Jadi tapi hari ini saya kenalkan ulang saja lagi, mana tahu ada yang lupa. Jadi nanti saya nggak dipanggil Ustadz Bahasa Indonesia gitu kan. Nama saya Ari Wahid Ihsan. Iya. SPD itu gelar pendidikan, GR itu gelar profesional pendidikan. Jadi saya satunya di Unimed, terus saya ngambil program profesional lagi 1 tahun juga ya, kebetulan penempatannya di Unimed. Jadi kalau dokter kan ada koasnya yang buat dia dapat gelar doktor di depan. Kalau guru sekarang GR di belakang. Kami juga ada namanya program profesional guru. Jadi sekarang guru-guru itu ada juga koasnya seperti itu. Nah, ke depan mungkin insya Allah saya akan menjadi guru bahasa Indonesia, pengampu bahasa Indonesia, tapi hanya di kelas 9. Karena kebetulan kemarin waktu pada masa pandemi saya disuruh menggantikan awalnya. Jadi saya itu aslinya guru Dharma Pancasila, SMA Dharma Pancasila Medan, dari Dinas Provinsi Sumut. Terus masa daring saya mengisi di sini. Tapi kebetulan waktu PTM jadwal saya berbentrokan. Jadi saya kemarin mintanya itu kalau bisa di SMA gitu, tapi kemungkinan saya bisa juga masuk di SMP kelas 9 aja. Jadi mungkin 7-8 nanti bukan saya. Jadi mungkin hanya kalian aja yang di kelas 9 yang saya gurunya gitu. Jadi begitulah keadaannya. Dan mudah-mudahan juga masih bisa berlangsung sampai selesai setahun ini. Nah, dalam pembelajaran kita sebenarnya kalian udah ada buku ini nggak? Yang ini? Ini udah ada semua ya? Coba ambil bukunya semua. Ada? Nggak ada? Kenapa nggak ada? Ini dikasih sekolah kan? Belum diambil. Nanti diambil ya. Kalau yang nggak ada bukunya, ada yang 2 nggak? Maksudnya biar kongsi satu meja satu. Atau pakai buku saya aja sih. Ada? Enggak? Nah. Yang nggak ada nanti segera diambil karena kita belajar pakai buku aja belum tentu ingat. Apalagi nggak pakai buku. Tapi kalau memang isi bukunya bisa dihafal nggak apa-apa sih. Oke? Nah, kalau kamu lihat di daftar isi, coba buka bukunya daftar isi aja dulu semuanya. Buka daftar isinya. Nah, ya itu. Di situ dari bab 1 kalau kita hitung ada sekitar 7 bab ya. 1 2 3 sampai belakang ada 7 bab. Oke. Jadi sebenarnya dalam 1 semester, dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Tapi pada faktanya kelas 9 itu semester 1, minggu efektifnya, itu hanya 4 bulan, lalu semester 2-nya itu hanya 3 bulan. Berarti totalnya ada tuh 7 bab itulah yang kita akan pelajari dengan waktu segini. Jadi bulan 3 mungkin Maret 2022 kamu itu sudah selesai secara minggu efektif. Maka nanti per bulan itu budgetnya 1 bab. Setiap 1 bab ganti bulan kita UH tukar materi, ganti bulan UH tukar materi gitu. Nggak akan ribet kok, UH sama saya juga nggak akan banyak-banyak soal. Nanti saya jelaskan bagaimana mekanismenya. Nah, tapi yang perlu saya sampaikan dulu adalah selama masa pandemi kalian patut bersyukur karena dalam ancang-ancangnya kita yang 261 juta penduduk Indonesia, terakhir kali dicek di Wikipedia, itu yang dapat pendidikan ternyata hanya 100 jutanya. Yang mendapat pendidikan yang layak dan akses pendidikan itu sekitar 70 juta.
yang mendapatkan pendidikan yang layak plus agama setengahnya, berarti 35 juta. Faktanya, selama masa pandemi, biasanya kita putus sekolah tuh angkanya per tahun 3-4 juta. Selama masa pandemi meningkat, putus sekolah meningkat jadi 6 juta per tahun di seluruh wilayah NKRI. Jadi pengurangan dalam 3 tahun belakang ini 6 juta, 6 juta, 6 juta, 18 juta. 35 kurang 18 berapa? Ayo, berapa? Hitung cepat. 22? Bener ya ini, anggap aja benar kalau salah ya. Nah, 22 inilah yang tersisa. 22 juta ini yang menggantikan meregenerasi 261 juta ini dalam 15 tahun ke depan. Dan itu kalian. Jadi bersyukurlah, kalian adalah 22 juta di antara 261 juta penduduk yang saat ini hidup dalam ambang nggak jelas. Mau sekolah apa enggak, mau hidup apa lagi atau enggak. Ini belum tentu lagi yang 22 ini kena COVID atau enggak. Gitu. Ginilah krisisnya negara kita sampai terakhir kali laporan PBB kita udah setara dengan Timor Leste kedudukan ekonominya, negara menengah ke bawah atau bahasa kasarnya negara miskin. Negara miskin dampaknya apa? Nilai mata uang turun, terus cetakan uang Bank Dunia makin besar, inflasi makin tinggi, daya beli makin rendah. Jadi kalau kamu biasanya punya uang 1 juta, udah bisa beli banyak, hari ini 1 juta cuma bisa beli sedikit. Itulah dampaknya. Besar kan? Ustadz, ya tanggung jawab kami jadi besar dong untuk menggantikan yang 261 juta ini. Ya iyalah besar. Terus yang ini kemana semua? Ya mereka nggak ada. Mereka nggak punya tanggung jawab itu karena mereka juga nggak mendapatkan fasilitas seperti kamu yang mendapatkan sekarang. Karena kamu dapat lebih, maka kamu juga dapat tanggung jawab yang lebih. Gitulah kurang lebih. Dalam hidup ini, ketika kita dapat lebih, kita juga harus memberi lebih. Gitu. Oke? Jadi supaya kita bersyukur aja dulu, kamu sudah ada di 22 juta di antara 261 juta ini yang nggak jelas hidupnya sampai sekarang. Gitu. Yang nggak jelas lah. Kalau nggak sekolah gimana coba? Terus kalau misalnya dia putus sekolah mau ngapain kalau di usia kamu? Mau kerja nggak bisa, ada undang-undang anak gitu kan. Jadi kamu bersyukur. Nah itu dulu. Yang kedua, dalam pembelajaran saya, kan ini ada 7 bulan. Itu ada nilai rapor, langsung aja ke nilai rapor ya, baru masuk udah langsung nilai rapor. Nah jadi ada 4 materi kan, UH1, UH2, UH3, UH4, MID, lalu UAS. Totalnya inilah nilai rapor kalian, berapa, ya kan? Jadi kalau mungkin kemarin masih ada nilai kasihan selama masa pandemi yang kurang optimal kemarin, kalau bisa yang ini kita optimalkan lah, benar-benar nilainya itu bukan nilai kasihan, gitu kan. Dan sama saya nggak ribet-ribet, misalnya di UH1 itu saya cuma suruh kamu baca, lalu laporkan bacaannya. UH2 misalnya saya suruh kamu untuk ujian lisan. Ujian lisannya berapa soal? Nggak banyak-banyak, 2 soal saja. Jadi saya tanya, tapi soalnya beda-beda ya tiap orang. Saya tanya misalnya, dia gitu. Siapa namanya? Oke. 1 orang saya tanya 2 soal, bisa jawab 1 nilainya 50, bisa jawab 2 100. Nggak bisa jawab 1 nilai 50, nggak bisa jawab 2 ya 0. Gitu. Tapi disaksikan di depan temannya, jadi tahu siapa yang benar-benar paham, siapa yang di sini hadir cuman badannya aja, rohnya entah kemana kayak avatar gitu kan. Gitu. Jadi itu yang mau saya lihat. Jadi sama saya nggak ribet-ribet, nggak tugas yang sampai 10-an soal, nggak gitu. Ya udah cek aja 2 soal dia paham, berarti materi yang lain dia juga mudah-mudahan bisa. Gitu aja, simple ya. Nanti mungkin UH3 kita ada nanti teks cerpen gitu kan. Nanti saya suruh baca cerpen, tentukan misalnya unsur intrinsiknya. Udah, itu aja UH-nya. UH4 nanti ada lagi mungkin. Udah langsung mid UAS. Saya totalkan, itulah menjadi nilai rapor kalian. Gitu. Dan tugasnya biasanya mungkin kamu udah kemarin masa pandemi kan juga saya nggak pernah ngasih tugas yang terlalu gimana sekali gitu. Yang penting kamu baca, kamu laporkan. Walau sedikit, yang penting benar. Sedikit benar pula itu ya. Sedikit yang penting asli gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita datakan di PISA ini adalah PIRST International Student Assessment. Kamu bisa lihat di buku kamu di bagian yang pertama. Nah ini halaman 3. Coba semuanya buka halaman 3. Sampai halaman 5.
Nih, ada kontrak membaca buku nggak di situ? Kontrak membaca kan tulisannya di kolom itu. Nah, itu program Kemendikbud. Jadi kamu sebenarnya harus tanda tangan kontrak. Kontraknya apa? Harus membaca. Baca aja pakai tanda tangan kontrak. Tapi saya nggak mau seribet itu gitu. Kita janji aja setiap hari baca 2 paragraf. Kenapa? Karena dari hasil PISA tadi, PISA ini adalah bagian lembaga yang menilai seluruh pendidikan di dunia. Faktanya kita itu adalah ranking 62 dari 65 negara yang dites. Ranking berapa kita? Ranking 3 terbawah dalam hal literasi dan matematika. Jadi di situ ada bab 1 judulnya apa tadi? Literasi. Ada yang tahu literasi ini apa? Ada yang tahu? Siapa yang jawab? Saya kasih poin 6. Saya catat yang namanya di note saya. Jadi nggak bakal hilang. Cepat. Kelas bahasa nggak boleh diam-diam aja ya, harus bicara. Supaya saya tahu kemampuan bahasanya. Ya, ada yang bisa? Apa maksud dari literasi itu? Kalau matematika kan gurunya lihat gini, oh pandai anak ini ngitung, cepat kali ngitung belanjaan pakai logaritma 10 dia gitu kan. Kalau saya bahasa Indonesia nilainya dari mana? Dari membaca, dari menulis, dari berbicara gitu. Kalau nggak bicara saya gimana nilainya? Kan saya bukan menerawang isi kepala kalian pakai ramalan gitu kan. Oke, ada yang tahu nggak literasi itu apa? Atau saya tanya aja orang, absen kalian mana? Absen. Ada nggak absen yang nama-nama kalian? Nggak ada? Jadi kalian kalau datang nggak di absen? Nggak. Kalau kelas sebelah tadi kok ada absennya? Di absennya di grup ya biasanya? Di absennya biasanya kalian di grup? Di sini kan? Tapi hari ini nggak ada ya? Oke lah kalau begitu. Jadi saya panggil Aca aja lah ya, berdasarkan warna baju. Oke, literasi itu sebenarnya adalah kemampuan membaca, gitu kan? Kemampuan membaca. Sebenarnya tidak hanya membaca, tapi kita artikan sebagai keberaksaraan. Keberaksaraan itu tidak sekedar baca, tapi baca tulis dan memproses informasi. Jadi termasuklah kamu baca novel, kamu baca media sosial, kamu baca buku, termasuk mendengarkan instruksi orang tua kamu ketika disuruh belanja di Indomaret atau Alfamart, itu termasuk literasi. Kalau kamu disuruh beli A, kamu beli B, berarti literasi kamu kurang. Gitu. Ketika kamu disuruh baca media sosial, apa yang diposting orang, kamu yang merasa tersindir entah apa, berarti literasi kamu kurang. Nah, ada 5 tingkatan membaca. Ini bukan di Indonesia aja, tapi di dunia. Levelnya itu yang 1, menerjemahkan simbol. Yang kedua, membedakan fakta dan opini. Yang ketiga, mengetahui majas, sindiran, dan peribahasa. Yang keempat, mengetahui proporsi artikel atau fakta dalam artikel. Yang kelima, membedakan berita asli dan palsu. Kenapa Indonesia sering ketipu berita hoax? Karena kemampuan membacanya rendah. Kenapa kalau ada di media sosial itu kita dengar, nggak peka kali dia ya. Orang yang nggak peka, kemampuan membacanya rendah. Bisa dites. Nah, ternyata kabar buruknya kita Indonesia pelajarnya hanya sampai di level 2 kemampuan membacanya. Memprihatinkan sekali, padahal anak-anak Singapura itu udah ada yang sampai level 4, masih SMA kelas 2. Makanya tidak heran kalau mereka SMA kelas 2 sudah bisa buat aplikasi di Play Store. Indonesia SMA kelas 2 udah bisa game ML sampai level 5 gitu ya kan. Nah, jadi perbedaannya seperti itu kurang lebih. Jadi karena hasil yang memprihatinkan inilah dan ranking kita yang sangat rendah di tingkat dunia, diubahlah sistem pembelajaran kita jadi K13. Jadi kenapa kalian diubah kurikulum itu? Karena bukan kurang kerjaan, tapi mengingat hasil data sensus yang seperti ini, maka setiap bahasa, khususnya bahasa Indonesia, sebelum belajar harus ada kontrak membaca. Jadi pelajar itu wajib baca buku minimal 1 bulan.
atau satu semester. Itu udah minimal sekali. Kenapa? Karena kalau nggak dibiasakan membaca, level membacanya nggak akan naik. Walaupun kamu sampai jadi bapak-bapak nanti, kalau nggak pernah baca, ya udah levelnya di sini-sini aja. Akhirnya kamu akan tumbuh jadi orang tua yang tidak bisa memproses informasi, dan itu bahaya sekali, gitu ya. Maka dari itu kita harus membaca. Tapi saya nggak muluk-muluk sih, saya nggak menargetkan harus, kamu ya baca ini satu buku ini, pokoknya bulan depan harus bisa kamu laporkan, nggak gitu. Pokoknya tiap hari baca aja satu paragraf, tapi bukan komik, bukan webtoon, bukan juga media sosial. Saya maunya kamu tuh bacanya buku, artikel, atau mungkin surat kabar boleh, majalah Bobo boleh. Majalah Ananda tuh bagus-bagus isinya. Walaupun katanya itu untuk usia SD, tapi saya pikir anak SMP juga masih worth it sih, gitu kan. Nah, itu dari segi baca. Jadi janji ya, saya nggak mau buat kontrak, tapi janji sama diri sendiri, tiap hari baca satu paragraf minimal. Ngantuk Ustadz, ngantuk kali saya kalau baca ini, tapi saya kalau nengok TikTok cerah mata saya, gitu kan. Nah, nggak boleh seperti itu. Semuanya awalnya harus dipaksa. Sholat dulu dipaksa juga kan? Iyalah bisa karena biasa. Jadi kalau bacanya nggak dipaksa, ya nggak bisa memang. Sekarang bukan masalah semangat nggak semangat, tapi masalah mau atau tidak mau. Kenapa kalau main game bisa kali kalian melek sampai jam 2 malam? Kalau baca buku 15 menit kok tertidur kalian gitu. Berarti kan masalah mau dan tidak mau gitu. Nah, ini untuk kontrak kita. Jadi kontrak kita sederhana, satu hari baca satu paragraf. Terus gimana Ustadz cara ngeceknya? Ngeceknya nanti di UH1. Di sini. UH1 kalian pada bulan depan akan saya tanya, kamu baca buku apa di rumah nak? Apa isi bacaannya? Kalau bisa jawab, berarti nilai UH1-nya udah lulus. Gitu aja. Simpel kan? Gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak pernah baca di rumah, pasti dia jawabnya grogi, gemeteran, gitu kan? Berarti dia nggak lulus UH1. Jadi biasakan baca di rumah. Apapun itu. Terserah, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Satu lagi, dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk buku tulis ya. Kalau bisa, kalau SMP 30 aja udah cukup lah ya. Buku isi 30. Itu ada dua. Satu buku catatan. Satu lagi buku latihan. Nah, untuk buku catatan, itu terserah. Kalau misalnya rasanya waktu saya menjelaskan seperti ini, kamu rasa ada yang penting, catat. Ketika saya suruh catatlah. Mau catatannya bercoret-coret, mau kamu gambar Naruto, itu terserah kamu. Yang penting kamu bisa baca, kamu paham bacaanmu. Jangan nanti kamu yang nulis, kamu nggak ngerti baca, apalagi saya, gitu kan. Gitu. Tapi kalau latihan, karena ini saya yang mengoreksi, dan ini bakal saya koreksi memang, ini wajib rapi lah. Ya rapi dalam artian nggak usahlah cantik kali, tapi terbaca, tidak disingkat-singkat, tidak juga dicoret-coret, sehingga saya bisa membaca dengan jalan yang lurus gitu ya kan, tidak terbalik-balik kepala saya bacanya. Tapi kalau catatan terserah gitu ya. Kalau memang rasanya dengan kamu menggambar Doraemon di sampingnya kamu makin paham, ya itu terserah kamu gitu. Nggak saya marahi, yang penting kamu mencatat. Dan catatan juga tidak terlalu wajib. Waktu SMA, saya punya teman yang dia sekarang jadi dokter di Adamalik, dokter bedah plastik. Namanya Andre Maifal, kepala direksi bedah plastik. Jadi dia tuh ketika kami SMA, dia bisa hafal hampir setengah lebih dari isi buku tebal gitu. Terus kalau misalnya kami terlewat 50 soal, dia bisa hafal sekitar 45-an ya. Gitu. Otaknya luar biasa. Fisika aja, baru soal pertama dia udah tahu turunan berikutnya, nggak pakai kertas. Gitu. Makanya dia luar biasa jenius. Catatannya kalau diperiksa kosong semua. Tapi ingatannya memang luar biasa. Kalau tipe saya udah catat, udah belajar nih, besok ditanya, mudah-mudahan hilang setengahnya gitu kan. Tapi makanya sadar diri sendiri aja lah gitu. Kalau kamu memang tipe seperti saya yang pelupa, ya catat. Kalau kamu tipe seperti teman saya yang Albert Einstein tadi, yang setiap saat ingat dan hafal isi buku kamu, yang gak usah catat, ngapain buang-buang kertas aja kan. Gitu. Jadi kembali ke diri masing-masing aja. Rasanya gimana? Gitu ya? Yang penting kalau bukunya tinggal Ustadz, nggak apa-apa tinggal bukunya. Yang penting hafal isi bukunya gitu. Bisa? Nggak saya marahi kalau bukunya ditinggal, tapi isinya harus hafal gitu ya. Tapi kalau rasanya nggak bisa ngapal isi bukunya, ya dibawa lah bukunya. Gitu kan?
Oke, itu untuk sistem pembelajaran saya selama kamu jadi murid saya gitu. Jadi ini cara belajarnya supaya ada arahannya dan setiap belajar itu ada tujuan pembelajarannya. Kamu boleh lihat coba bacalah siapa nih Bang Baju. Tuh yang paling belakang yang pakai topi putih. Ada bukunya nggak? Ada. Coba di halaman setelah daftar isi ini, yang tanda panah, halaman-halaman awal dia setelah daftar isi. Jumpa? Iya, good. Coba kamu baca tujuan pembelajaran yang paling bawah. Iya, paling bawah. Bukan. Ini halaman 3 sebelum halaman 1. Iya, benar, sebelum halaman 1 sih tepatnya. Nah. Oke, coba baca yang paling bawah. Iya, yang paling bawah. Kuat suaranya. Mengenal tujuan dan fungsi laporan membaca buku, mengetahui struktur laporan membaca buku. Oke, jadi hari ini tugas kita cuma mengetahui laporan baca buku itu gimana, terus membaca buku dan tahu cara melaporkan ulang. Oke, tapi itu nggak bisa kita bahas hari ini kalau belum ada baca buku. Makanya itu saya jadikan PR dulu di rumah. Nah, jadi kita lanjut ke yang ini, bab 1. Coba buka lagi yang tujuan pembelajaran di bab 1. Semuanya. Siapa namanya tadi yang pakai topi putih? Syamil. Coba yang di sampingnya. Baca juga yang itu, yang bab 1, paling bawah. Tujuan pembelajaran kita. Membangun pemahaman, menyusun laporan percobaan. Oke, membangun pemahaman, menyusun laporan percobaan. Kedua, Mengenal tujuan dan fungsi laporan percobaan. mengenal tujuan dan fungsi. Kenapa harus kita buat laporan? Itu yang di bab 1, yang ada tanda panah. Yang paling bawah. Oke, siapa namanya? Yang depannya aja. Fahri, oke. Oke. Jadi tujuan kita hari ini itu yang di bab 1 itu sederhana. Kamu membangun pemahaman tentang laporan, terus kamu bisa tahu apa tujuan dan fungsi laporan itu, gitu ya. Tahu laporan nggak? Pernah baca laporan nggak? Pernah? Laporan apa? Kamu pernah, siapa namanya pakai kacamata? Hah? Lutfi, oke. Lutfi pernah baca laporan? Nggak pernah. Tahu laporan itu apa nggak? Nggak tahu juga. Siapa yang tahu laporan itu apa? Pernah lihat gitu mungkin di surat kabar? Iya benar, di berita, di koran. Kita habisnya jam 10 ya? Berarti masih ada. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kita baca berita, lihat surat kabar, terus lihat kejadian sehari-hari lah, laporan itu sebenarnya ada di sini sih. Coba kalian baca. Mana sih? Nih, di paragraf kedua, halaman 10 yang poin A, di kelas 7 kamu sudah mempelajari teks laporan. Nah, udahnya di kelas 7 rupanya, kan dibilang bukunya ini. Berarti kelas 7 udah pernah nih belajar teks laporan tapi kamu lupa. Ya, sebagai pengingatan. Terus di sini nih. Coba baca kuat yang ini. Nih, laporan adalah Laporan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Informasi yang dilaporkan merupakan hasil observasi dan analisis yang sistematis. Misalnya, laporan informatif yang berisi tentang makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan dan makhluk hidup non-hidup seperti sepeda dan samudera. Oke. Jadi laporan itu kalau di situ katanya adalah menyajikan sesuatu apa adanya dan secara sistematis. Panjang ya. Tapi ini saya singkat aja menjadi lebih sederhana. Laporan itu
adalah sajian fakta secara objektif. Nah, itu aja. Apa yang menjadi dasar kita bilang itu fakta? Kalau kita bilang sesuatu itu fakta, apa dasarnya? Udah terjadi atau belum? Udah terjadi. Kemarin di Cina ada badai pasir. Oke, faktanya apa? Dia sudah terjadi. Terus apa? Ada tempatnya nggak? Di mana tempatnya? Iya, tempatnya di RRC, Republik Rakyat Cina. Ada waktunya nggak? Ada. Waktunya kapan? Tanggal 25 Juli 2021. Nah, itu yang mendefinisikan sesuatu itu menjadi sebuah fakta. Fakta dia, oh udah terjadi. Ada tempatnya nggak? Ada waktunya nggak? Ada. Sehingga kamu nggak perlu cek. Misalnya ada Gunung Merapi meletus, kamu datang ke tempat kejadian ke dekat gunungnya. Nggak seperti itu cara kerjanya. Tapi kamu lihat ada tempatnya, ada kejadiannya, ada tanggalnya. Berarti itu fakta. Itu cara mengecek ciri sebuah fakta. Oke? Berarti laporan tadi kita cek dulu dia fakta atau bukan. Lalu dilaporkan secara objektif, apa adanya, sesuai kondisi lapangan. Jadi kalau misalnya besok kamu bilang, Ustadz saya nggak bisa datang ke sekolah, saya terkena dampak badai di Cina. Gitu, itu bukan fakta, bukan laporan. Kenapa? Karena nggak objektif, nggak sesuai dengan keadaan. Emang badai Cina sampai kemari? Enggak kan? Maka yang dikatakan laporan, kalau dilaporkan dengan cara yang sebenar-benarnya. Berarti fakta yang kamu lihat, kamu laporkan tanpa kamu tambahi pendapat pribadi, tanpa kamu kurangi juga isinya. Itulah laporan secara sederhananya. Paham ya? Sampai di situ bisa bedakan? Yang mana laporan, mana bukan? Oke. Terus, di situ ada 3 teks di buku kamu, di halaman 10 dan 11. Coba, nih yang baju merah. Baca dulu yang nomor 1, teks 1 yang kuat. Paragraf 1. Siapa namanya? Hah? Farezi. Oke. Rivaldi. Udah baca nomor 1. Udah? Yang lain perhatikan ya. Nanti saya tanya nih yang lain. Nomor 2, coba kamu yang baju hijau. Nah, siapa namanya? Pasha. Oh iya, kayaknya kemarin dia ngirim video. Nomor 2. Yang lain disimak ya, biar tahu bedanya. Biar belakang dan tentunya rantai gabungan komponen di bagian pedal yaitu pedal dengan engkel dan gear depan. Rantai akan melingkari gear depan dan mengikatnya dengan gear belakang yang terhubung dengan roda belakang. Ketika pedal ini jalan dengan engkel akan mengikutinya memutar gear depan yang tertempel, kemudian menarik rantai juga otomatis mengajak gear belakang untuk berputar karena gear menaikkan pada roda belakang. Berputarlah roda itu dan roda itu dan Oke, nomor 3. Coba
Kamu namanya siapa? Nah, nomor 3 baca. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3 yang sedang berduduk dan sepasang pengantin menggerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 1970-an adalah jenis ontel. Sepeda ontel memiliki ciri posisi bertegak, gravitasi sangat kuat dan bermutu tinggi. Rumah rantai tertutup dengan gigi tidak bisa diubah dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu. Sepeda ontel juga dilengkapi rem gerak untuk pengereman. Berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara beredar di pasar di Indonesia. Pada segmen premium, misalnya merek Poniers, Gazelle, dan Sunbeam. Kemudian pada segmen di bawahnya diisi oleh beberapa merek terkenal seperti Simplex, Burgers, Relic, Faber, Rajet, Concord, Atavus, Philips, dan NS. Oke. Di bawahnya dia ada bilang, ada nanya. Coba pinjam bukunya sebentar. Oke, di bawahnya dia ada nanya, dapatkah kamu melihat perbedaan ketiga teks tersebut? Manakah teks yang termasuk laporan, mana yang eksplanasi, mana yang deskripsi? Oke, tadi kan saya sudah batasi mana teks yang laporan. Ini dia. Kalau deskripsi bagaimana? Deskripsi itu berasal dari kata describe, artinya menggambarkan. Menggambarkan itu erat kaitannya sama ciri fisik. Oke, coba kalau misalnya saya tanya sama si Pasha ya. Ini siapa yang di sebelahnya? Lutfi. Pasha, gimana sih teman? Coba kamu deskripsikan lah bagaimana si Lutfi itu gitu. Coba kamu deskripsikan. Gimana coba mendeskripsikannya? Lutfi itu gimana? Masa nggak bisa mendeskripsikan temanmu? Terus? Oke. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya saya tanya sama si Pasha, misalnya nih si Lutfi keluar permisi kan ke toilet, terus dia nggak balik-balik lagi, saya kecarian dan saya lupa yang mana bentuknya si Lutfi itu gitu kan. Terus si Pasha saya tanya, Pasha tadi gimana sih ciri teman semejamu? Terus dia jawab, Ustadz dia ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, telinganya 2 gitu. Maka saya nggak akan jumpa yang namanya si Lutfi. Tapi kalau yang dimaksud dengan deskripsi di sini adalah gambaran ciri fisik sehingga ketika dijelaskan tergambar mana bendanya, mana orangnya gitu. Kalau dia jelaskan cuma ada mata, hidung, dan mulutnya, maka di setiap jalan yang saya temui, maka saya akan jumpai hal yang sama gitu. Maka nggak akan jumpa, tapi deskripsi itu adalah ciri fisik yang mendetail sehingga kita bisa menggambarkan bagaimana bentuk bendanya. Nah, sementara kalau si eksplanasi, kan ada katanya tadi eksplanasi. Eksplanasi itu berasal dari kata explain. Artinya apa? Ya, menjelaskan. Menjelaskan bagaimana terjadinya sesuatu. Contoh, gimana terjadinya hujan? Sederhananya. Dari? Awannya dari mana? Iya, kena sinar matahari, dia menguap jadi awan, awannya jadi hujan. Kalau di daerah yang dingin dia mengembun jadi salju. Gitu ya. Jadi itu namanya siklus hidrologi, yang mana nanti dari hujan itu balik lagi ke sungai, ke laut, dan seterusnya seperti itu. Nah, itulah namanya eksplanasi. Kenapa bisa terjadi tsunami? Kenapa bisa terjadi pelangi? Pelangi dari mana datangnya? Dari naga, dari pandangan sinar matahari. Iya, dari sinar matahari. Jadi pelangi itu sebenarnya adalah bentuk fenomena alam yang mendispersi cahaya. Jadi cahaya putih itu sebenarnya dibangun oleh banyak spektrum cahaya. Jadi ketika menembus air atau prisma, cahayanya itu terpecah spektrumnya, makanya terjadilah warna yang beda-beda. Jadi warna matahari yang putih kita lihat tiap hari nih, itu sebenarnya dibangun oleh banyak warna. Cuman karena dia nyatu, nggak nampak, jadi tetap bening. Gitu. Tapi aslinya kalau misalnya dia pecah, dia berwarna-warna. Itulah pelangi. Makanya setelah hujan, cahaya matahari itu melewati titik-titik air di langit, dia berubah jadi pelangi. Gitu. Nah, itu namanya eksplanasi. Oh, kalian tahu jadinya.
Oh, berarti Ustadz pelangi itu seperti ini, bukan karena naga, gitu ya. Bukan karena juga ada peri-peri turun dari langit, tapi karena cahaya matahari yang terdispersi oleh air hujan. Nah, terus gimana terjadinya hujan? Karena embun, bukan karena ada sesuatu yang menangis di atas sana sehingga turun hujan, gitu ya. Nah, jadi eksplanasi itu menjelaskan. Kalau dari teks di atas tadi, coba lihat yang nomor 1. Teks apa itu? Ada nggak dia jelaskan di situ? Sepedaku termasuk laporan atau apa? Coba lihat. Setangnya di tempat duduknya terbuat dari kulit, warnanya hitam, tetapi sudah memudar. Tergambar bentuknya kan? Berarti teks deskripsi. Yang nomor 2, di akhir-akhir dia ada bilang, karena gear menempel pada roda belakang, berputarlah roda itu dan meluncur. Jadi dia menjelaskan gimana proses terjadinya roda itu bisa meluncur. Berarti teks eksplanasi. Yang nomor 3, dia ada bilang, jenis sepeda ini banyak digunakan hingga tahun 1970-an. Ada waktunya nggak? Ada. Terus yang bawahnya lagi ada katanya berbagai negara termasuk pasar Indonesia. Terus pasar premium seperti merek Vongers, Gezel, dan Sunbeam. Termasuk juga merek mahal seperti Simplex, Burger, Relax, Humber, Raj, Batavus, Philips, dan NSU. Nah, itu dia ada apa? Tempat kan? Ada waktunya kan? Ada, berarti teks laporan. Berarti teks 1 tadi teks deskripsi karena ada ciri fisik. Teks 2 teks eksplanasi karena menjelaskan terjadinya sesuatu. Teks 3 tadi teks laporan karena memuat tempat dan tanggal terjadinya sesuatu atau sepeda tadi. Oke, bisa dipahami perbedaannya? Oke, sekarang coba catat perbedaan itu di buku catatanmu dengan bahasamu sendiri, terserah. Yang penting paham. Apa itu laporan, apa itu deskripsi, apa itu eksplanasi, sehingga kamu nanti nggak lupa kalau saya tanya lagi di minggu-minggu berikutnya. Ada ya, buku tulisnya ada kan, pulpennya ada kan? Oke.
Dah? Oke, coba baca apa yang kamu tulis. Kamu yang ini. Coba baca apa yang kamu tulis. Laporan adalah menyajikan fakta secara objektif yang meliputi sudah terjadi, tempat, waktu. Terus? Eksplanasinya belum tulis. Eksplanasi belum? Deskripsi. Deskripsi apa? Gambarkan tentang sesuatu yang dapat pendengar atau pembaca membayangkan rupa yang digambarkan. Oke, eksplanasi segera ditulis ya. Bukunya ngambil di mana? Di perpus. Nanti istirahat bisa diambil kan? Oh gitu. Oke deh. Kalian boleh bawa handphone nggak? Nggak boleh kan? Oke. Kalau sudah dicatat. Siapa namanya? Coba tulis di sini. Saya mau baca. Syaf. Panggilannya? Fadul. Oke, kalau udah kamu buat perbedaan yang ketiga tadi, itu siapa? Ini belum istirahat kan? Jam 10 kita istirahat kan? Oke. Coba kamu lihat di halaman 12, ada contoh 1, 2, dan 3, kan? Nah, di situ coba sekarang pilih salah satu, terserah yang mana aja. Masing-masing orang pilih salah satu teksnya gitu. Kamu baca sendiri pribadi aja gitu. Terus coba kamu ambil hal-hal penting yang ada di dalamnya. Contohnya itu ada di halaman 14 di tabel. Di situ kan ada pengertian Venus, ukuran planet Venus, terus warnanya. Nah, di situ ada panduannya kan. Nah, jadi kamu pilih salah satu, lalu kamu isi panduannya itu di buku latihan. Iyalah. Boleh pakai tabel, boleh nggak pakai pun boleh. Yang penting panduannya ngikuti yang di halaman 14. Hah? Yang mana? Nggak usah. Misalnya gini aja kayak contoh. Venus adalah planet dalam sistem tata surya, itu pengertiannya. Venus adalah planet, berarti itu gunakan katanya kata atau frasa benda nomina. Ukuran planet Venus. Venus adalah planet. Berarti penggolongan Venus berdasarkan tata surya. Warna orange kekuningan dengan beberapa kehitaman, berarti ciri planet Venus. Gitu ngisinya. Nggak usah pakai paragraf. Kamu golongkan aja informasi itu berupa apa. Tapi dalam kata benda. Tahu kata benda? Kata benda itu yang dia imbuhannya. Tahu lah biasanya memang kata benda itu kursi, meja, lampu, lemari. Tapi kalau dia berimbuhan ke an atau pean, itu juga tergolong ke dalam kata benda. Contoh, cantik, kata apa? Sifat. Tapi kalau kecantikan itu kata benda, gitu. Jadi kamu boleh membendakan apa yang di situ bukan kata benda. Misalnya seperti tadi, Venus adalah planet, berarti penggolongan Venus dalam tata surya. Pokoknya dijawab dalam bentuk kata benda. Pilih salah satu teks aja.
Terserah mau teks yang mana, ambil satu. Dan bolehkah mencatatkan nama chat? Untuk saat ini boleh. Untuk hari ini boleh, tapi untuk ke depan usahakan dipisah, ya. Nggak usah buku yang tebal-tebal kali, yang 30 pun udah cukup sih. Yang penting 2, jadi saya bisa bedakan mana yang catatan, mana yang latihan. Nanti setiap akhir semester, itu ada namanya portofolio, catatan hasil penilaian. Jadi buku latihannya jangan hilang. Nanti saya ambil buku latihannya, saya ambil rekap nilainya. Gitu. Oke, ini sudah waktunya istirahat ya. Nanti kita ada masuk lagi ya setelah sorof kan. Setelah sorof ada lagi saya masuk 1 jam. Nggak 1 jam sih, 30 menit maksudnya. Baru matematika bahasa Inggris. And then you can back to your home. Oke, itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir. Ini kita istirahat dulu.